Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tanggal 10 November tahun 2021 siap dimulai. Komandan Regu menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap gerak. Komandan upacara menempatkan diri. Penghormatan. Cepat gerak. Gerak, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dilanjutkan laporan bahwa upacara siap dimulai. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tanggal 10 November tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya, berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak.
Cakap. Baju cakap. Menunjukkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan pendidikan dunia yang berdasarkan kemerdekaan berdamaian ada di keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembina upacara.
Pembacaan pesan-pesan pahlawan oleh petugas. Pesan perjuangan pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintas gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo melalui radio pemberontakan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertemuan menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, namanya Bapak Kasih SMA SLT, Ibu Kepala SLT Negeri Boyolali, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera Hari Pahlawan tahun 2021. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada segenap guru dan karyawan serta anak-anakku SLT Negeri Boyolali yang telah bisa melaksanakan upacara dengan baik. Jadi saya ini upacara di SLB baru kali ini dengan anak-anak, sehingga terharu anak-anak kita bisa melaksanakan upacara dengan baik, sehingga kadang kurang fokus ya. Karena betapa hebatnya anak-anak kita di SLB Negeri 1 Boyolali. Dan tentunya prestasi-prestasi yang luar biasa dari SLB Negeri Boyolali ini kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada segenap Bapak Ibu guru, karyawan, dan tentunya kepala sekolah dan anak-anakku yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cinta dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Saudara-saudara bangsa dan tanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negara ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide and conquer atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras dan antar golongan, karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan harus kita contoh satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan memborbardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi pajajaran, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku Inspirasiku. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam tahun 2020 sampai 2040, ya, 20 tahun mendatang kita akan memiliki bonus demografi. Bonus demografi yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama.
Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya kita pasti bisa, karena Tuhan kita Maha Kaya dan Maha Adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini saatnya kita berdiri dan bergandengan tangan seraya berteriak, kita pasti bisa. Tentunya dengan taufik dan hidayahnya, melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang kita perjuangkan para pahlawan, yang diperjuangkan para pahlawan, jika kita bukanlah tuan dan nyonya di negeri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi serta peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini tanggal 10 November 2021 pukul 8.15 waktu setempat dimanapun kita berada. Seraya berdoa, semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu izinkan saya berbicara, tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia, dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan talenta apa saja, selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta, 9 November 2021. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Demikian sambutan yang kami bacakan dari Menteri Sosial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, good.
Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil al-anbiyari wal amsalin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas, tiada batas, karena hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur, ya Allah. Dan kasih sayang-Mu pula pada hari ini seluruh bangsa Indonesia dapat melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan Kusuma, bangsa yang telah gugur mendahului kami demi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan para pahlawan Kusuma, bangsa Indonesia. Lipat gandakanlah pahala mereka, tempatkanlah mereka di sisi-Mu, ya Allah. Muliakanlah kedatangan mereka sisi-Mu sebagai syuhada yang telah gugur di medan perang. Tanamkan dan korbankan semangat kepahlawanan pada seluruh bangsa Indonesia, bersatu dalam perbedaan, bersama dalam bersamaan dalam kebersamaan dalam membangun bahasa dan negara kami untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan sejahtera di bawah lindungan dan bimbingan-Mu, ya Allah. Hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan malapetaka agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa kami demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Sejahteralah dan lahir dan batin selalu berada dalam naungan ridho dan ampunan-Mu, ya Allah yang Ghafur. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Amin. Robbana dolana sama wa ilalan kunau.
sudah benar. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara telah selesai, dilanjutkan penghormatan. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tanggal 10 November tahun 2021 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Makasih ya. Terima kasih. Penghormatan kepada Komandan Upacara, pasukan dibubarkan. Kepada komandan upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Pasukan dibubarkan. Untuk seluruhnya, tanpa penghormatan bubar, jalan.